Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Maharani dari kelas Kesmas A. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi dari K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Materi pertama yaitu agronomi. Menurut Manuaba 1981, agronomi adalah ilmu atau pendekatan multidisipliner yang bertujuan untuk mengoptimalkan sistem manusia dengan pekerjaannya, sehingga tercapai alat, cara, dan lingkungan yang sehat yang kerja, aman, nyaman, dan efisien. Menurut Sumakmur 1989, agronomi adalah ilmu serta penerapannya yang berusaha menyerelasikan pekerjaan dengan lingkungan kerjanya terhadap orang, atau sebaliknya dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi tinggi melalui pemanfaatan manusia seoptimalnya. Menurut Eko Nurmianto 1996, agronomi merupakan studi tentang aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangannya. Komponen dari agronomi yaitu manusia, pekerjaan, dan lingkungan kerja. Tujuan dari agronomi yaitu meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja yang mengoptimalkan, meningkatkan derajat kesehatan lingkungan yang mengoptimalkan, meningkatkan keselamatan kerja yang optimal, dan meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. Ruang lingkup agronomi yaitu peraturan kerja fisik khusus yang berat, yaitu perencanaan dan penyelesaian mesin terhadap tenaga kerja. Kedua, konsumsi kalori yang tepat dan jumlah distribusinya sesuai dengan jenis pekerjaan. Tiga, pencegahan kelelahan, perorganisasian kerja yang tepat, penciptaan lingkungan kerja yang mendukung kemudahan kerja. Manfaat yang diperoleh yaitu rasa nyaman dalam bekerja, menghindari kelelahan, menghindari gerakan dan upaya yang tidak perlu, tenaga yang digunakan sedikit tapi hasilnya maksimal. Materi selanjutnya yaitu penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang akibat rutinitas atau paparan zat tertentu di tempat kerja. Ada beragam jenis penyakit akibat kerja dan masing-masing memiliki pemicu atau penyebab yang berbeda. PAK terbagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan secara biologis. Yang pertama ada lingkungan fisik. Ada suhu tinggi, suhu rendah, tekanan, pencahayaan, suara kebisingan, radiasi, getaran, dan whole body vibration. Untuk di lingkungan kimia itu ada debu. Di lingkungan biologis ada antraks, flu burung, leptospirosis, yaitu demam, nyeri, kepala, muntah. Ada hepatitis, HIV AIDS, rabies, malaria, dan tuberkulosis. Di lingkungan fisiologi itu ada low back pain, nyeri pada otot yang bekerja, ada kelelahan juga. Di lingkungan psikologis itu ada stres kerja, kurang harmonis dengan rekan atau atasan, dan cemas yang berlebihan. Materi ketiga ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang menimbulkan kerugian ekonomi, hilangnya waktu kerja, biaya pengobatan, dan penderitaan. Teori penyebab kecelakaan itu ada teori kebetulan murni, yaitu kecelakaan yang terjadi atas kehendak Tuhan. 2. Teori kecenderungan kecelakaan, yaitu mempunyai sifat-sifat pribadi yang cenderung untuk mengalami kecelakaan. 3. Teori 3 faktor utama, yaitu penyebab kecelakaan adalah peralatan, lingkungan, dan manusia. Teori 2 faktor utama, yaitu kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi berbahaya dan tindakan atau perbuatan berbahaya. Kelima, teori faktor manusia, yaitu kecelakaan kerja terjadi karena kesalahan manusia. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan. Yang pertama itu ada terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk, dan sebagainya. 2. Klasifikasi menurut penyebab, yaitu ada mesin, alat angkut dan alat angkat, peralatan lain, bahan-bahan zat kimia, dan radiasi. Ada lingkungan kerja dan lain-lain.
Klasifikasi menurut sifat atau luka kelainan, yaitu ada seperti patah tulang, memar, remuk, keracunan, dan lain-lain. Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka, yaitu kepala, leher, badan, tungkai atas, tungkai bawah, dan sebagainya. Pencegahan kecelakaan dengan adanya peraturan perundang-undangan, standarisasi, pengawasan, penelitian itu teknik medis dan psikologis, pendidikan, pelatihan, dan asuransi. Dampak kecelakaan kerja itu kerugian bagi intensinya itu ada biaya pengangkutan korban ke rumah sakit, biaya pengobatan, penguburan jika sampai korban meninggal dunia, hilangnya waktu kerja si korban dan rekan-rekan yang menolong sehingga menghambat kelancaran program, dan mencari pengganti atau melatih tenaga kerja baru, dan kemunduran mental para pekerja. 2. Kerugian bagi korban. Kerugian yang paling fatal bagi korban adalah jika kecelakaan itu sampai mengakibatkan cacat atau meninggal dunia. 3. Kerugian bagi masyarakat dan negara. Yang pertama itu biaya kecelakaan akan dibebankan sebagai biaya produksi yang bisa mengakibatkan dinaikannya harga produksi perusahaan sehingga dapat mempengaruhi harga produk di pasar. Materi selanjutnya adalah gizi kerja, di mana gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan jenis pekerjaannya, menurut Sumakmur tahun 1976, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Gizi kerja yang sehat dan seimbang, pertama itu kualitas baik, yaitu 4 sehat 5 sempurna. 2. Kualitas cukup, yaitu jumlah zat gizi sesuai kebutuhan. 3. Proporsi zat gizi yang mengandung energi harus seimbang, yaitu perempuan 12-15% liter, laki-laki 20-25%, sesuai dengan pola makanan sehari-hari dan tidak bertentangan dengan kepercayaan. Ada 2 cara menghitung kecukupan energi tenaga kerja, yaitu dengan cara perhitungan sendiri dan dengan cara melihat tabel. Materi selanjutnya yaitu toksikologi industri. Toksikologi industri adalah ilmu yang mempelajari bahan kimia sebagai bahan baku, bahan perantara atau bahan yang diproduksi di industri yang memapar pekerja. Jadi, secara singkatnya itu ilmu yang mempelajari pengaruh bahan kimia yang dipergunakan sejak awal sebagai bahan baku proses produksi beserta penanganannya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada unit produksi tersebut. 3. Klasifikasi bahan kimia berbahaya, yaitu BK beracun atau toxic substances, yaitu berbahaya terhadap kesehatan manusia yang menyebabkan kematian. Kedua, BK korosif, yaitu karena reaksi kimia yang menyebabkan kerusakan bila kontak dengan jaringan hidup atau bahan lainnya. Ketiga itu BK mudah terbakar atau flammable, yaitu bahan yang mudah berurai dengan O2. Cara masuk bahan kimia itu dengan saluran pernafasan atau inhalasi, saluran pencernaan atau oral, dan melalui kulit atau kutan. 3. Cara kerja toksin suatu zat berdasarkan simptom, yaitu keracunan sistematik di mana zat racun tersebut beredar ke seluruh tubuh dan meracuni sisa tubuh organ lainnya. Kedua, iritatif, terutama disebabkan oleh gas atau uap yang mudah larut dalam air. Yang ketiga, gangguan pada paru-paru sebagai akibat gas-gas yang sukar larut dalam air. Nilai ambang batas adalah kadar yang pekerja sanggup menghadapinya tanpa menunjukkan penyakit atau kelainan dalam pekerjaan selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Kegunaan NAB, kadar standar, pedoman untuk perencanaan desain alat, substansi, membantu penegakan diagnosa. Materi selanjutnya yaitu promosi K3. Promosi kesehatan merupakan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembelajaran mandiri oleh masyarakat, mengembangkan kegiatan berbasis masyarakat sesuai dengan budaya masyarakat dan didukung oleh kebijakan publik yang berorientasi pada kesehatan menurut Kemenkes tahun 2011.
Tujuan dari promosi K3 yaitu pertama, untuk lebih memahami keberadaan dan perubahan sistem kesehatan dan bagaimana menggunakannya secara efisien dan efektif. Dua, untuk pelanggan atau masyarakat dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk kesehatan untuk diri mereka sendiri, lingkungan, dan keselamatan kerja masyarakat. Ketiga, untuk memungkinkan orang mengambil tindakan positif untuk mencegah penyakit, mencegahnya menjadi lebih buruk, dan mencegahnya kecanduan melalui rehabilitasi dari gangguan terkait penyakit. 4. Orang dapat mempelajari apa yang dapat mereka lakukan dengan bagaimana melakukannya sendiri tanpa harus terus-menerus mencari bantuan dari sistem perawatan kesehatan normal. Manfaat promosi K3 itu pertama, untuk pengurangan absensi. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius akan dapat menekan angka resiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan tidak masuk karena alasan cedera dan sakit akibat kerja pun juga semakin berkurang. 2. Pengurangan biaya klaim kesehatan. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang benar-benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya memungkinkan untuk mengalami cedera atau sakit akibat kerja adalah kecil, sehingga makin kecil pula kemungkinan klaim pengobatan atau kesehatan dari mereka. 3. Pengurangan turnover pekerja. Perusahaan yang menerapkan program K3 mengirim pesan yang jelas pada pekerja bahwa manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi terasa lebih bahagia dan tidak ingin keluar dari pekerjaannya. Peningkatan produktivitas. Hasil penelitian yang ditunjukkan bahwa baik secara individual maupun bersama-sama, program kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Jenis-jenis promosi ada media advokasi, Fastset, Polisi, Brave, Lively, dan bahan presentasi lain-lain. Media bina suasana yaitu sarana radio, sarana televisi, koran, majalah, selembaran, buku, buletin, pengumuman, deal, dan lain-lain. Media gerakan pemberdayaan masyarakat berupa brosur, spanduk, poster, film, dan lain-lain. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan tentang seberapa banyak pekerjaan mereka dapat menyebabkan keadaan emosional seperti itu. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menguntungkan atau tidak menguntungkan di mana seorang karyawan melihat pekerjaannya. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang tentang pekerjaannya. Hal ini tercermin dari sikap positif karyawan terhadap tempat kerja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan tempat kerja. Materi berikutnya itu higiene industri atau HI, di mana merupakan ilmu dan seni yang ditunjukkan pada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan atau stres yang timbul dari tempat kerja dan dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan, atau ketidaknyamanan signifikan di antara pekerja atau komunitas masyarakat. Prinsip dasar HI itu ada antisipasi. Antisipasi merupakan kegiatan memprediksi potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Antisipasi bertujuan untuk mengetahui potensi bahaya dan risiko lebih dini sebelum muncul menjadi bahaya dan risiko yang nyata. Mempersiapkan tindakan yang perlu sebelum suatu proses dijalankan atau suatu area dimasuki. Minimalisasi kemungkinan risiko yang terjadi pada saat suatu proses dijalankan atau suatu area dimasuki. 2. Rekognisi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenali suatu bahaya lebih detail dan lebih komprehensif dengan menggunakan suatu metode yang sistematis sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan, dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik suatu bahaya secara detail seperti sifat, kandungan, efek, pola, pajanan, dan besaran. 3. Evaluasi. Evaluasi merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan penelitian bahaya kepada pekerja dari pejanan terhadap zat kimia,
Bahaya fisik, agen, dan biologis. Tindakan yang diambil untuk melindungi pekerja berdasarkan kombinasi dari observasi, interview, dan pengukuran dari energi atau kontaminan udara yang muncul dari proses atau operasi kerja serta efektivitas dari tindakan pengendalian yang dipakai. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian bahaya dalam higiene industri memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pekerja yang terpapar stres dari zat kimia berbahaya dan agen fisika tidak menjadi pekerja dengan penyakit akibat kerja. Jumlah yang perlu diukur adalah konsentrasi atau intensitas dari bahaya umum serta durasi dari pajanan. Materi selanjutnya adalah epidemiologi K3. Epidemiologi adalah suatu ilmu yang berkenaan dengan morbiditas dan mortalitas, mempelajari distribusi status kesehatan dan penyakit pada masyarakat, serta distribusi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kesehatan dan determinannya menurut WHO tahun 1986. Epidemiologi kesehatan keselamatan kerja adalah studi yang mempelajari efek kesehatan yang disebabkan oleh faktor pemaparan atau bahaya di lingkungan kerja. Tujuan epidemiologi K3 yang satu, untuk menentukan pemapar yang menyebabkan penyakit akibat pekerja. 2. Penilaian standar pemaparan yang melibatkan mekanisme induksi penyakit dan prediksi hubungan antara dosis dan respon. Peranan epidemiologi itu sebagai mengidentifikasi faktor penyakit, penyedia data, melakukan evaluasi program, pengembangan metodologi, dan riwayat status kesehatan. Jenis-jenis bahaya di lingkungan kerja. Ada banyak jenis bahaya yang dapat terjadi dalam lingkungan kerja, yakni 1. Jatuh dari atas ketinggian. 2. Jatuh dari ketinggian yang sama. 3. Menabrak objek dengan bagian tubuh. 4. Terpajan oleh getaran mekanik. 5. Menabrak oleh objek yang bergerak. 6. Terpajan oleh suara keras tiba-tiba. 7. Terpajan suara yang lama. 8. Terpajan tekanan yang bervariasi lebih dari suara. 9. Pergerakan berulang dengan mengangkatnya otot yang rendah. 10. Otot tegang lainnya. 11. Kontak dengan listrik. 12. Kontak dengan dingin atau panas, dan sebagainya. Faktor resiko bahaya berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Pertama itu manusia. Faktornya itu umur, jenis kelamin, masa kerja, penggunaan alat pelindung, tingkat pendidikan dan perilaku, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, dan peraturan K3. Faktor lingkungannya itu adalah kebisinan, suhu dan udara, serta lantai licin. Faktor peralatan itu ada kondisi mesin dan letak mesin. Materi selanjutnya itu psikologi industri. Psikologi industri atau organisasi adalah sebuah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam situasi kerja, berfokus mengembangkan individu di setiap perusahaan, serta mendalami sistem yang digunakan perusahaan agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien, di mana seseorang psikologi 1/0 menggunakan penelitian sebagai landasan dalam pembuatan keputusan. Manfaat psikologi industri. 1. Membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. 2. Menjembatani kebutuhan individu dengan kebutuhan organisasi. 3. Meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja, sehingga bukan hanya meningkatkan setiap kompetensi individu, tapi juga mengembangkan kualitas perusahaan. 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja. Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. Oleh karena itu, motivasi seringkali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Motivasi setiap tenaga kerja perlu diperhatikan oleh setiap organisasi, karena setiap aktivitas tenaga kerja didasari pada motivasi yang tinggi, maka kinerja juga akan menjadi tinggi, dan juga begitu sebaliknya. Cannon dan Newton dalam Mijono tahun 2007 berpendapat bahwa stres kerja merupakan manifestasi dari ambiguitas peran konflik
dan beban kerja yang berlebihan. Situasi ini akan lebih berdampak pada kinerja dan kemampuan individu dalam bekerja. Penyebab stres kerja, faktor individu itu jenis kelamin, status perkawinan, usia, jumlah anak, tahun bekerja, penilaian diri. Faktor pekerjaan itu ada kebisingan, cahaya, suhu, ventilasi, kerja shift, konflik peran, ketidakmampuan peran, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dibuat untuk melindungi para pekerja dari kemiskinan yang mengalami masalah kesehatan yang dibebankan oleh pekerja dan lingkungan kerjanya, serta mengusahakan untuk meningkatkan kemampuan fisik pekerja. BPJS merupakan strategi yang baru di Indonesia dalam skema mengembangkan kualitas kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS merupakan badan peraturan yang didirikan untuk menyelenggarakan strategi jaminan sosial dan menyelenggarakan jaminan pendayagunaan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pelayanan kesehatan keselamatan kerja itu memberikan pertolongan kepada tenaga kerja dalam pembiayaan dini baik fisik maupun mental, terlebih dalam pembiasaan pekerjaan dengan tenaga kerja. 2. Melingkupi tenaga kerja atas setiap gangguan kesehatan yang muncul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. 3. Meningkatkan kesehatan badan, keadaan kognitif, dan kekuatan tubuh tenaga kerja. Tugas pelayanan kesehatan adalah 1. Memberikan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja secara berkala dan khusus dari 7/10. Memberikan binaan dan kontrol terhadap orientasi pekerjaan dan pekerja penderita. 3. Memberikan binaan dan kontrol atas penyakit mental lingkungan kerja. 4. Memberikan binaan dan kontrol atas perlengkapan sanitile. 5. Memberikan binaan dan kontrol terhadap perlengkapan untuk kesehatan kerja. Ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja. 1. Pelayanan kesehatan kerja mencakup upaya pelayanan paripurna atau peningkatan kesehatan kerja preventif dan rehabilitasi PAK dan PHAK serta pemulihan PAL dan PAHK yang meliputi A. Seleksi kesehatan calon pekerja. B. Kondisi kerja dan tempat kerja. C. Penyelesaian kapasitas kerja dan bahan kerja dan lingkungan kerja. D. Pemeliharaan kesehatan konseling dan penyembuhan medis. 2. Institusi puskesmas, poliklinik, perusahaan atau klinik yang setara dan pos UKK. Sasaran masyarakat pekerja. Oke, dan materi yang terakhir yaitu Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Latar belakang kebijakan itu, K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak, yaitu masalah K3 yang masih belum menjadi prioritas program. Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi isu nasional baik secara politis maupun sosial. Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral. Tenaga kerja yang masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan belum ditempatkan sebagai mitra usaha. Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil. Tujuan penerapan SMK 3 yaitu 1. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945. 2. Meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja. 3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetensi perdagangan global. 4. Proteksi terhadap industri dalam negeri. 5. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan nasional. 6. Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional. 7. Pelaksanaan pencegahan yang masih bersifat parasial.
Implementation of OSHMS adalah standar internasional tahun 2018 untuk Occupational Health and Safety Management System atau OHSMS, atau diartikan sebagai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, yang mana perusahaan memberikan jaminan kepada pekerjanya untuk memberikan lingkungan kerja yang aman. Asas SMK 3 yaitu 1. Meningkatkan K3 secara terus-menerus dengan pola mandiri. 2. Bagian dari sistem pengawasan K3 bersifat wajib. 4. Sejalan dengan kaidah internasional. 5. Diaudit oleh badan audit independen atau eksternal. 6. Dilakukan oleh auditior. SIMK 3 yaitu 1. Wajib dilaksanakan oleh perusahaan di semua sektor dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. 2. Harus memenuhi syarat minimum 5 prinsip dasar 2 elemen untuk perusahaan di sektor kegiatan usaha tertentu dapat menambah sesuai jenis dan tingkat risiko bahaya yang ada atas persetujuan menteri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.